Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Kenzi Muzaffar Kadri dari SMA Negeri 20 Jakarta. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwasannya kami selaku tim oposisi menolak penerapan sistem student loan atau pinjaman pendidikan di Indonesia. Karena kami meyakini dan percaya bahwasannya pendidikan adalah hak dasar warga negara Indonesia yang dijamin oleh negara. Yang kedua, sesuai dengan Pancasila, terutama pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sana ditegaskan bahwasannya akses pendidikan harus dinikmati secara adil tanpa memberikan beban ekonomi bagi masyarakat, bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Kemudian sesuai dengan Pancasila juga, sistem student loan atau pinjaman pendidikan ini juga bertentangan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pendidikan semestinya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan manusia, bukan justru memberikan tekanan finansial bagi manusia itu sendiri. Kemudian kami juga mengambil dari landasan hukum, yakni tepatnya pada Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi bahwasanya setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di situ ditegaskan bahwasanya negara wajib membiayai pendidikan yang ditempuh oleh warga negara itu sendiri. Kemudian kami akan lanjut dengan memberikan sanggahan-sanggahan terhadap argumen-argumen yang telah disebutkan oleh tim pro sebelumnya. Sanggahan yang pertama, tim pro menyebutkan bahwasanya pinjaman memiliki bunga yang proporsional yang sudah direkapitulasi dan dikalkulasi dengan baik oleh lembaga keuangan. Kami di sini menyanggah bahwasannya walaupun bunga pinjaman dibebankan kecil, namun tetap saja itu adalah hutang yang dibebankan kepada penerima manfaat tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah. Kami menemukan 3 masalah. Yang pertama, tekanan finansial. Dengan dibebankannya hutang kepada sang penerima manfaat pinjaman tersebut, dan ketika mereka lulus, mereka akan mendapatkan beban finansial, yang mana mereka mesti dan wajib untuk membayar hutang-hutang mereka terkait dari pinjaman pendidikan yang mereka ambil sebelumnya. Kemudian kedua adalah ketidakpastian pekerjaan. Sekarang kita perlu pahami dan sadari bahwasannya realita yang terjadi saat ini, terutama di Indonesia, adalah terdapat kesulitan dalam mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu sangat minim di Indonesia saat ini. Kemudian adalah resiko gagal bayar. Ini adalah sebuah risiko yang cukup berbahaya, karena dengan risiko gagal bayar akan berpotensi terjadinya krisis ekonomi dan juga kekacauan ekonomi di Indonesia. Yang kedua adalah sanggahan kami yang kedua adalah terkait dengan tim pro yang mengatakan bahwasanya pembayaran dilakukan secara gradual, tepatnya tahun pertama, tahun kedua, dan juga setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan. Di sini kami menyanggah bahwasanya realitanya banyak pengangguran sarjana, lapangan kerja yang terbatas, gaji awal yang rendah, serta pekerjaan yang tidak selalu linear dengan pendidikan yang mereka ambil. Hal ini dapat memicu tekanan psikologis dan ekonomi yang tentu tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, tepatnya pada bulan Februari, mengatakan bahwasanya tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas adalah sebesar 5,25%. Kemudian lanjut pada sanggahan yang ketiga. Sanggahan yang ketiga adalah kami menyanggah poin terkait beasiswa atau scholarship tetap ada dengan sistem orang yang memiliki beasiswa tidak boleh mengambil pinjaman pendidikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki pinjaman pendidikan atau student loan tidak boleh mengambil beasiswa. Kami menyanggah dengan adanya beasiswa dan student loan atau pinjaman pendidikan, hal ini menunjukkan bahwasanya student loan bukan solusi utama jika negara saja tetap mempertahankan beasiswa itu sendiri. Kemudian juga kami meyakini bahwasanya negara mengetahui adanya masyarakatnya yang tidak mampu berhutang, sehingga di sini terjadi sebuah kerancuan di mana negara mengetahui adanya masyarakatnya tidak mampu membayar hutang seperti hutang student loan ini, namun mereka mengadakan program student loan ini. Tentu ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang keempat, kami menyanggah poin terkait pinjaman pendidikan akan menutupi seluruh biaya pendidikan dibandingkan beasiswa yang hanya menutupi maksimal 50% biaya pendidikan. Kami menyanggah bahwasanya ketika pinjaman menutupi seluruh biaya pendidikan, ini justru akan memperbesar jumlah hutang yang harus dibayar oleh mahasiswa, yang dibebankan kepada mahasiswa, yang mana mahasiswa lulusan baru terpaksa untuk mencari pekerjaan yang bisa menutupi atau mengcover atau membiayai atau melunasi hutang mereka tersebut, karena hutang yang mereka terima itu besar serta tekanan finansial juga.
Sehingga sistem student loan atau pinjaman pendidikan ini berpotensi mengubah pendidikan menjadi jebakan finansial bagi mahasiswa. Kemudian lanjut kepada argumen-argumen yang akan kami sampaikan terkait sistem pinjaman pendidikan ini. Argumen kami pertama adalah pendidikan bukanlah komoditas utang. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, yang mana hal ini seharusnya dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31. Kemudian kami juga meyakini kami memberikan solusi bahwasanya negara seharusnya dibandingkan dengan menerapkan sistem student loan ini, negara harusnya melakukan 3 hal ini. Yang pertama, memperluas subsidi. Yang kedua, meningkatkan beasiswa. Dan yang ketiga adalah memperbaiki anggaran pendidikan itu sendiri. Kemudian kami ingin menegaskan bahwasanya hak pendidikan seharusnya dipenuhi oleh negara, bukan dijadikan produk pinjaman. Selanjutnya masuk ke argumen kedua kami. Argumen kedua kami adalah student loan atau sistem pinjaman pendidikan ini tidak cocok dengan ekonomi di Indonesia. Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain, negara-negara maju yang menerapkan sistem student loan ini. Karena kita perlu pahami dan sadari bahwasanya Indonesia mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, upah pekerjaan yang rendah, ketidakstabilan kerja, serta banyaknya pekerja informal di Indonesia. Terkait ketidakstabilan kerja, perlu kita sadari juga bahwasanya di Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat kerentanan mengalami PHK bagi para pekerja itu yang cukup tinggi. Kemudian adalah argumen yang ketiga, tekanan mental bagi generasi muda. Mahasiswa yang lulus dengan sistem student loan atau pinjaman pendidikan ini dibebani dengan cicilan sehingga berdampak pada kesehatan mentalnya itu juga, seperti stres, kecemasan, tekanan karir, serta kehilangan kebebasan memilih kerja. Kemudian kami menyimpulkan berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, kami meyakini bahwasanya sistem student loan di Indonesia bukanlah hal atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi menegaskan bahwasanya bahwasanya kami menolak mosi ini karena kami percaya bahwa pendidikan harus menjadi hak yang dijamin negara, bukan hutang yang harus ditanggung mahasiswa demi memperoleh masa depan. Sekian, terima kasih.